Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra keling sekalian yang ada di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan bicara topik yang seru banget. Alhamdulillah, makasih banyak udah hadir ya di acara FB Live webinar keling kali ini. Karena hari ini kita akan seru-seruan bareng. Bahkan sebelum acara dimulai juga udah seru banget. Coba kita mau lihat dulu kru-kru kita nih. Udah pada ready apa belum? Mas Nino, coba diputar kameranya. Kita lihat kru-kru kita semua. Say hi buat yang lain. Loh, pada ngumpet. Jangan ngumpet. Putar. Ada siapa di sana? Ada Angga. Halo Kakak Angga. Malu-malu. Ada Mas Doni. Nah, ada manajer area Pajaka. Boleh di sini sebentar. Ada Isti. Ada Tia lagi ngumpet. Ada Mbak Tina. Ada Ismail, ada Fran semuanya. Nah, sini. Pertama, di sebelah saya sudah ada Pak Jaka, Pak Jakaria. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Sehat ya. Pak Jaka ini adalah manajer area wilayah Sumatera 1. Meliputi Aceh, Sumatera Utara, terus kemudian Riau ya, Kepulauan Riau, Barat, dan lain sebagainya. Coba sapa dulu teman-teman yang ada di Sumatera 1. Halo teman-teman semua, pastikan Anda ikuti acara sampai akhir dan dapatkan kuisnya. Oke? Ya, dapatkan hadiah. Yes, betul. Menangkan kuisnya. Mantap Pak Jaka. Lanjut. Sumatera 2. Ini ada manajer areanya, Bang Andi. Apa kabar Bang Andi? Halo dok. Sehat? Nah, ini dia Bang Andi kalau yang belum Apa kabar kenal. semuanya? Nah, Jangan lupa ya nanti ditunggu kuisnya. Ya. Mendapatkan hadiahnya ya. Siap. Dengan Bang Andi nih, Bang Andi dia membawahi area Sumatera bagian selatan ya. Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Ya, itu dia. Oke. Lanjut. Berikutnya kita nyebrang ke Pulau Jawa. Ya, DKI Jakarta. Oh, Jawa Tengah. Oh, ada DKI Jakarta dulu. DKI Jakarta, Jawa Barat. Nah, Bang Oscar. Apa kabar Bang Oscar? Sapa dulu teman-temannya. Hai, apa kabar? Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nah, itu dia. Yogyakarta. Wajib hadir di acara ini ya. Banten. Dapatkan hadiah-hadiahnya, ikuti kuis-kuisnya. Sip. Oke. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Bang ya. Alright, sampai ketemu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, area Jawa Timur dan Nusa Tenggara, Bali juga masuk. Nah, ini dia jagoannya, Timur Leste. Yang dari Timur Leste ini dia. Bang Reza. Silakan Bang Reza. Coba disapa dulu nih teman-temannya. Hai teman-teman dari Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Timur Leste. Jangan lupa ikuti kuisnya ya. Pastikan daerah kita yang paling banyak menang. Iya, luar biasa, keren. Alright, berikutnya kita nyebrang lagi dari wilayah selatan Indonesia, kita nyebrang ke atas yaitu wilayah Kalimantan, wilayah yang paling hijau di dunia nih. Halo, siap, Bang Rifki, sehat? Alhamdulillah. Coba disapa dulu area Kalimantan. Halo teman-teman semua, warga Kalimantan. Pokoknya Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan Barat, Timur. ya. Alright. Semuanya jadi satu, gabung, kita simak, kita belajar bersama dan pastikan menang kuis hari ini. Siap, thank you banyak Bang Rifki. Ada lagi? Mana Cici Liana nih? Oh, Cici Liana lagi standby ya. Jadi Cici Liana juga yang dari Sulawesi jangan berkecil hati. Cici Liana tetap standby kok. Jadi itu manajer area paling cantik dan satu-satunya ya. Nah, sekarang ada yang lebih cantik lagi manajer areanya. Wuhu! Itu dari daerah Papua. Kita panggil Mr. Franz. Apa kabar, bro or sis? I can call you bro or sis. It's up, it depends to you. Oke, I will call you Jeng. It's okay, it's no problem. Oke, sapa dong daerah Maluku dan Papua. Halo semuanya, leader-leader yang ada di Papua, bukan Maluku ya. Tapi Papua Oh, Barat, Papua Barat ya. dan spesialnya adalah Ambon. Tim kita yang ada di Sosiabas dan juga Nano Influencer, jangan lupa ikuti hari ini, kita akan ada seminar. Pastikan ilmunya diambil dan bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa untuk menjawab setiap kuis yang diberikan oleh tim dari PT Keling Indonesia. Oke? Kalau nggak tahu, minta bocoran saya sama Doi ya. Oh, nggak boleh dong. Kita harus fair. Kita harus fair ya. Alright, luar biasa dari Bapak. Makasih Mr. Friends.
Kita juga ditemani sama banyak sekali produk-produk eksekutif di sini. Semuanya teman-teman kru juga. Kita semangat banget hari ini kita mau ngejelasin tentang seksi. Jadi bicara soal seksi, banyak orang pengen jadi seksi. Kalau dilihat judulnya kan effortless body shaping ya. Effortless body shaping mungkin dalam arti bahasa Inggris membentuk tubuh dengan usaha yang minimal sekali. Tapi sebenarnya yang kita mau banyak bahas itu adalah menjadi seksi dengan cara instan. Bisa apa nggak? Bisa sebenarnya. It's all about your mind. Ini semua tergantung dari mindset kita. Ya, kita lihat slide yang pertama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi judulnya saya sengaja bikin menarik karena memang orang-orang tuh sebenarnya bukan pengen apa ya, bukan. Kalau bicara sehat, semua orang itu pasti pengen ya, dan semua orang pasti itu kebutuhan dasarnya. Tetapi menjadi seksi itu bonus dari sehat yang sangat baik banget. Nah, jadi bicara seksi secara instan, boleh di full kan? Nah, bicara seksi secara instan, yang saya tampilkan bukan orang dengan perut six pack, bukan orang dengan pakaian bikini, bukan orang dengan apa, tapi dengan berpakaian yang tertutup. Kenapa? Karena seksi itu bukan terbuka. Setuju nggak semua? Setuju nggak? Yang cewek-cewek setuju nggak? Seksi itu artinya bukan terbuka, bukan kelihatan auratnya. Seksi itu badannya ideal, berat badannya. Kita lihat yang ada di gambar ini. Di gambar ini orang-orang seksi nggak sih? Menurut saya sih orang-orang seksi ini. Itu ya, badannya ideal, sehat, terus kemudian mindsetnya bagus, pikirannya terbuka, dia smart, dia pintar. Itu pengertian seksi yang sebenarnya, gitu loh. Ya, dan pastinya membentuk badan ideal ini bukan sesuatu yang sebenarnya gampang untuk dilakukan. Butuh usaha, tapi kalau sudah tercapai, itu akan membuat kita jadi lebih gampang untuk menjaganya. Nah, jadi yang ada di dalam sini seksi walaupun pakaiannya tertutup sebenarnya ya. Ini salah satu sosok yang saya pernah bareng satu frame sama beliau nih, Zizi Shahab. Gitu lah. Saya bilang, she's totally sexy. Kenapa? Dia pintar. Satu. Yang kedua, badannya ideal. Dia rajin olahraga, makan juga dia nggak jaga. Nih bocorannya. Zizi Shahab makannya nggak jaga-jaga banget kok. Tapi kenapa dia masih bisa jaga kesehatannya? Karena dia aktif. Coba kita lihat kegiatannya nih. Kegiatannya berolahraga, lari, dan lain sebagainya. Ini sama suaminya nih. Nah, sama suaminya, saya lupa namanya. Salah satu reporter ya. Dan jurnalis senior juga. Yang sekarang sudah jadi pengusaha. Dia malah bareng sama suaminya ikut lomba lari bareng. Dapat medali bareng. Artinya dia jadi finisher gitu. Jadi orang yang menyelesaikan perlombaan itu. Lalu siapa yang nggak kenal sama abang ini? Semua laki-laki mungkin pengen badannya kayak abang ini. Siapa ini? Adrian Maulana. Tahu Adrian Maulana ya? Nah, Adrian Maulana ini jatuhnya jadi sosok figur yang seksi. Kenapa? Badannya sehat, pintar. Beliau ini mantan Abang None Jakarta juga. Nah, jadi seksi secara instan itu bisa kita dapatin. Kalau apa? Kita mau mengubah pandangan kita, mindset kita tentang seksi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau usaha untuk bisa mendapatkan bentuk tubuh yang seksi itu. Nah, jadi usahanya ada gitu loh. Bisa instan nggak? Bisa, asal mau konsisten. Oke, ya kita lihat realitanya sekarang. Kalau kita lihat realitanya sekarang, gara-gara ada pernyataan tentang social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, ya, dengan cara menjauhi keramaian, menjaga jarak dengan orang lain sepanjang kira-kira 1-2 meter, menghindari berjabat tangan dan lain sebagainya. Ini membuat kita, atau karena ada wabah ini, membuat kita sebenarnya kadang-kadang berubah pola hidupnya. Saya pribadi mengakui semenjak ada pemberlakuan PSBB, pemberlakuan work from home kemarin, itu olahraga saya agak keteteran karena saya olahraganya itu di satu tempat, ya, gym gitu ya. Terus kemudian banyak orang datang ke sana bergantian memakai alat gym, sehingga begitu gym dilarang, di ban, tidak boleh ada, tidak boleh dilakukan. Jadi kesulitan tersendiri buat saya. Sampai akhirnya saya menemukan satu olahraga baru. Saya jadi lebih rajin sepedahan saat ini. Ya, apa saja bentuk social distancing? Nah, ini dia bentuknya: menghindari keramaian tadi, menghindari sentuhan, menjaga jarak, melakukan aktivitas bekerja, belajar, dan ibadah itu dari rumah. Sehingga, ya, untuk memutus penularan rantai, memutus rantai penularan dari COVID-19. Sehingga
Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menutup tempat-tempat wisata. Ya, karena di situ potensi keramaiannya ada. Pemerintah pun menutup event-event atau acara-acara besar, termasuk acara-acara keling nggak diizinkan. Ya, karena biasanya acara-acara keling itu melibatkan lebih dari 50 sampai ratusan orang gitu ya. Membuat peraturan agar siswa belajar dari rumah untuk melindungi siswanya sendiri, karena kan siswa itu umurnya rentangnya bervariasi ya. Ada yang umurnya anak-anak dari usia 4 tahun sampai usia kira-kira 20-an tahun ya, orang-orang kuliah itu kan belajarnya semuanya sekarang saat ini dari rumah supaya bisa kita putus mata rantainya. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita di rumah, yang terjadi adalah kegiatan kita mager. Yang tadinya kegiatan kita itu nggak pernah sesering ini ada di rumah. Sekarang waktu kita lebih banyak kita habiskan di rumah. Kita kerja bisa sambil kayak gini nih. Ya, kita kerja bisa sambil makan cemilan yang kalorinya meningkat. Waktu luang kita ya banyak kita habiskan di layar kaca, main game kah, atau main handphone dan lain sebagainya. Dan orderan untuk makanan, apalagi makanan online itu meningkat. Kalau nggak percaya, tanya sama pejabatnya GoFood. Pasti peningkatan order makanan itu terjadi pada saat PSBB saat ini. Atau pas PSBB saat kemarin. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali hal. Ya, yang pertama, kita menjadi tambah gemuk. Bener nggak? Kita jadi tambah gemuk. Ya, dari overweight jadi obese. Dari healthy weight jadi overweight. Ya, nambah gemuk. Pencernaannya bermasalah karena semua masuk. Sakit pinggang gara-gara terlalu lama duduk, terlalu lama main di posisi yang sama gitu ya. Bukan hanya sakit pinggang, sekarang juga ada fenomena sakit leher juga. Gara-gara orang terlalu sering merunduk untuk bermain HP gitu ya. Pegalinu gara-gara persendian yang nggak pernah digerakin. Ya, dan yang tanpa disadari juga adalah lemak darah dalam tubuh itu meningkat. Lemak darah dalam tubuh meningkat sehingga sebenarnya banyak resiko untuk bisa terkena penyakit pembuluh darah ya, seperti penyakit serangan jantung atau stroke gitu loh. Nah, jadi ini adalah dampak buruk dari stay at home. Kalau di rumah kita tuh nggak lakuin apa-apa. Padahal ya dari survei saya sebelumnya, saya selalu bertanya pada orang-orang yang tidak punya waktu untuk olahraga. Misalnya saya tanya, Bapak Ibu misalnya gitu ya, di satu acara keling gitu saya selalu tanya, Bapak Ibu yang olahraga 1 minggu sekali berapa? Ya nggak banyak yang ngangkat tangan. 2 kali, 3 kali nggak banyak. Makin banyak, makin sering frekuensi olahraga dalam 1 minggu makin jarang yang ngangkat tangan. Kenapa? Karena alasannya terutama nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Termasuk member-member keling, orang-orang di manajemen keling semuanya kadang-kadang ya. Kalau saya tanya, nggak ada waktu dok untuk olahraga. Sekarang waktunya banyak buat di rumah. Kenapa nggak olahraga juga? Sama aja kan akhirnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan nggak ada waktu. Kita semuanya, mau Mbak Sizi Sahab, mau Mas Adrian Maulana, mau kita pribadi, waktunya sama-sama 24 jam, tapi tidak mau menyisihkan waktu dan tenaga kita, serta mungkin biaya, uang yang kita keluarkan untuk melakukan olahraga. Lebih memilih kegiatan yang seperti ini nih. Nah, sehingga yang terjadi adalah itu dia. Nah, apakah kita mau berakhir seperti itu? Nah, ada solusi sebenarnya untuk menjaga berat badan supaya tetap ideal, supaya tetap baik, supaya tetap bagus. Pertama, kita konsumsi kalori sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, kita ukur. Kalau kegiatan kita lebih banyak stay at home, mungkin bekerja, meeting di rumah, dan lain sebagainya. Saya sibuk kok dok. Sebenarnya saya nggak ada waktu untuk berolahraga. Saya tuh lebih banyak duduk di belakang layar dan lain sebagainya. Oh, kalau gitu, kalori dari makanannya atau makanan yang mengandung kalorinya nggak boleh dikonsumsi banyak-banyak. Tidak seperti atlet yang ingin berolahraga, yang ingin bertanding gitu loh kalorinya. Kalorinya ya dibatasi, diganti makanannya dengan makanan yang rendah kalori. Makanan yang rendah kalori dan mengenyangkan itu salah satunya adalah yang di sebelah kanan kita ini. Yaitu makanan yang sifatnya itu mengandung banyak serat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Itu salah satu solusi yang paling tepatnya.
gitu ya. Jadi konsumsi kalorinya itu harus diperhitungkan dengan baik, plus kalaupun memang mau mengkonsumsi agak banyak ya pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua adalah atur kegiatan fisik harian kita. Lihat gambar yang sebelah kiri, gambar orang lagi jogging. Ini salah satu contoh saja. Nggak suka jogging, masih banyak cara yang lain kok. Lebih suka berenang dok, gitu ya. Silahkan berenang, jauh lebih baik juga. Ya, bahkan sendinya bahkan lebih terjaga. Saya lebih suka yoga, silahkan melakukan yoga. Apapun itu, kegiatan fisik harian selama memang masuk dalam agenda utama kita, itu layak untuk kita lakukan. Jadi saya juga ingin menghimbau ya kepada teman-teman semua, termasuk leader-leader juga. Saya ingin mengingatkan bahwa agenda harian tidak hanya mengejar mungkin presentasi, mungkin apa dan lain sebagainya, tapi coba kejar kesehatan di diri sendiri. Mulai untuk lebih sering olahraga, ya dalam satu hari itu ada agenda olahraganya, atau dalam satu minggu itu mungkin 3-4 kali itu lakukan olahraga, makin sering makin bagus gitu ya. Tapi sebelum kita lakukan olahraga, saran utama saya adalah sebelum kita melakukan olahraga atau kegiatan fisik yang mungkin berat ya, yang bisa membuat tubuh kita kelelahan, pastikan makannya baik. Artinya makan teratur, terus kemudian makannya nggak asal-asalan ya, gitu ya. Makan dengan kalori yang cukup, terus kemudian gizi yang baik. Yang kedua, pastikan juga tidurnya cukup. Kita pernah kehilangan, sempat sebelum heboh corona ini, kita sempat kehilangan satu selebriti ya, meninggal ya gara-gara lagi pulang olahraga. Jadi dia habis dari Amerika, pulang ke Indonesia, terus kemudian langsung meeting, malamnya olahraga, lalu kemudian kena serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, jadi pastikan kita istirahat cukup dulu, pastikan kita makan dengan baik dulu, setelah itu baru lakukan olahraga. Nah, kegiatan olahraga atau sports ini sebenarnya olahraga juga kan kadang-kadang ada yang sifatnya memang kita niat olahraga, berpakaian pakai baju olahraga, lalu kemudian lakukan pemanasan dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan fisik yang sebenarnya kita lakukan hari-hari. Nah, contohnya apa sih? Misalnya berjalan kaki. Orang-orang kantoran di Indonesia harusnya lebih banyak berjalan kaki. Ya mudah-mudahan ini di Jakarta sih sudah mulai dibikin trotoar-trotoar yang bagus-bagus ya, sehingga kita berminat untuk jalan kaki. Jadi malas untuk menggunakan dikit-dikit motor itu udah jarang lah. Gitu ya. Atau misalnya bersepeda ke kantor, menaiki tangga gitu ya. Kegiatan hari-hari pun sebenarnya kita bisa lakukan itu sebagai kegiatan yang untuk melatih fisik kita juga. Ya, tadi contohnya berjalan kaki agak jauh, naik tangga daripada naik lift, terus kemudian apa lagi ya? Misalnya kayak bersepeda ke kantor, terus kemudian ngangkat-ngangkat benda yang lumayan berat dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya membantu kita untuk membakar kalori kita. Itu juga bisa dilakukan. Nah, itu semua sebenarnya butuh support ya, butuh support sebenarnya dari nutrisi, terus kemudian dari pakaian yang kita gunakan. Nah, jadi saya mau memperkenalkan juga sebenarnya ada beberapa rangkaian produk-produk Keling yang mungkin agak jarang dilirik orang. Gitu loh ya. Kenapa? Karena biasanya orang taunya Keling itu produk yang dikonsumsi, benar nggak? Lu tahu pertama kali Keling apa, Ti? Klorofil, karena produk yang dikonsumsi. Ada nggak orang pertama kali tahu Keling kacamata? Ada juga, mungkin yang milenial yang baru-baru tahu Keling ya. Nah, tapi ada yang tahu nggak bahwa Keling juga ngeluarin produk berupa celana legging buat cowok sama cewek. Ngeluarin juga produk pakaian dalam buat casual dan pakaian dalam buat olahraga. Ada juga, Keling juga ngeluarin itu. Buat perempuan juga, Keling juga mengeluarkan pakaian dalam ya untuk melapisi bra and panty, itu juga bisa dipakai dan itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan seksi secara instan. Karena apa? Karena produk Keling itu yang pasti dua. Ya, kalau saya ngomong produk Keling itu yang pasti dua. Apa? Yang pertama adalah produknya punya bahan berkualitas. Ya, jadi kalau ditanya produk Keling itu keunggulannya apa? Secara keseluruhan, pertama, produk Keling punya bahan yang berkualitas, punya kelengkapan izin yang baik, terus kemudian jelas tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Kalau untuk pakaian, bahannya jelas bagus, premium. Yang kedua adalah pasti punya manfaat untuk kesehatan. Nah, jadi kalau memang ada yang nanya gitu ya,
Apa sih kelebihan produk Kekeling? Yang pertama, bahannya bagus, berkualitas, gitu ya, kelengkapan izinnya jelas. Yang kedua, dia punya manfaat untuk kesehatan. Nah, kita akan bedah produk-produknya yang bisa membantu kita untuk bisa menjadi seksi secara cepat. Apa aja sih? Yang pertama adalah, deng-deng, ini agak error, sorry. K-Perfect Aura Pants. Ini adalah celana, ya, celana legging yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada pakaian dalam untuk laki-laki, yaitu K-I-Men Fit namanya. Ini ada di sebelah kanan. Lalu ada K-Slimming Body Undergarment. Ada dua warna, ya, warna kulit dan warna hitam, gitu ya. Ini ada di sebelah kiri, ini untuk perempuan. Jelas, desainnya untuk perempuan. Jangan coba-coba tuker-tuker ya. Oke, jadi ini adalah 3 produk yang akan saya bahas. Apa kesamaan dari 3 produk ini? Kesamaan dari 3 produk ini adalah, sebutin yang 2 tadi, punya bahan yang berkualitas. Ya, nanti kita akan bedah satu-satu. Yang kedua, punya manfaat untuk kesehatan. Loh, manfaat kesehatannya dari mana? Ini kan pakaian biasa dan lain sebagainya. Emang pakaian bisa ngasih kesehatan, bisa ngasih bahan yang bagus dan lain sebagainya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian ion negatif dan sinar inframerah jarak jauh. Dari mana asalnya? Dari batu turmalin. Oke, kita lihat yuk. Yang pertama, apa itu ion negatif? Ion negatif ini sangat akrab, ya, ada di produk-produk Keling, terutama produk-produk yang sifatnya dipakai, bukan yang dikonsumsi. Pasti ada ion negatifnya. Coba sebutin Mas Doni. Ya, ada Mas Doni nih. Mas Doni sini, Mas Don. Sebentar, Mas Don. Mas Doni. Ini adalah produk eksekutif yang senior. Vice Product Manager. Ya Mas Doni ya. Nah, jadi produk ion negatif yang saya mau tanya, ini produk ion negatif. Kan ion negatif itu ada di semua produk pakaian yang kita pakai ya di PT Keling Indonesia, aksesoris yang ada di PT Keling Indonesia. Produk aksesoris kita ada dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Mas ya. Kita absen satu-satu yuk. Yang pertama, tudung kepala ya. Iya. Tudung kepala. Ya. Namanya? Tudung elegan. Tudung elegans. Jadi dari ujung kepala itu udah ada ya ion negatifnya. Terus kemudian turun ke bawah mata ya. Kacamata kayak ion nano semuanya punya ion negatif. Ya, inframerah jarak jauh juga ada. Terus kemudian di bawah lagi Kita sebenarnya ada apa namanya? Yang untuk mata oh iya, penutup mata Kesomnus. ya, Kesomnus. Kesomnus juga ada ion Walaupun negatifnya. sekarang dipakai untuk masker juga bisa dia. Ya, bisa digunakan untuk masker juga gitu loh. Maskernya premium banget itu, bagus sebenarnya ya. Terus kemudian karena dia memiliki ketebalan bahan dan bahannya juga ion negatif, jadi bisa apa namanya, bisa membunuh virus, kuman dan bakteri ya. Terus kemudian pakaian yang di bawah deh lagi apa? Ya pakaian dalamnya. Untuk cowok ada yang casual ya. KMN Fit, Kayak I-Man Fit. ada apa namanya? Yang pakaian dalam yang kaosnya itu. Oh, Ya. Jadi Ya. ada beberapa. Kemudian kita juga aksesoris yang lain ya, ada gelang, Hmm. ada wristband, Kemudian ada KI Brief, ada Iman, kayak brief untuk celana dalam. Terus yang buat perempuan ada bra juga kan? ya, bra juga, bra getar. Yang vibration, bra getarnya ada. Terus kemudian baju yang tadi, Ada K Easy Fit. Ya. Easy Fit juga ada. kayak Easy Fit, Celana dalam untuk perempuannya kita ada kayak Queen. K Queen dan satu lagi apa ya namanya? K Queen sama saya lupa namanya. Oke. Aku tahu. Bentuknya bagus, seksi. Bentuknya seperti celana dia. Ya, terus kemudian ya? Slimming body bukan. Bukan. Ada celana dalam ada 2. Iya. Nah, terus kemudian ada legging juga. Ya. Bahkan sampai ke bawah, yang paling bawah Kaos itu kaki. kaos kaki. Jadi semua sebenarnya aksesori yang ada di Keling itu sudah dilengkapi dengan ion negatif semua, sehingga ada manfaatnya untuk kesehatan. Makanya kita coba bahas ke ion negatif ya. Negatifnya. Sip, makasih banyak Mas Doni udah hadir, udah ngasih tahu. Thank you. Lanjut kita. Makasih banyak ya Mas Doni. Nah, ini bicara soal ion negatif. Ion negatif ini kita bisa temuin di mana sih? Ion negatif itu biasanya kita temui di daerah pegunungan, di lingkungan yang masih asri, yang masih bersih. Kalau pernah sempat lihat video saya tentang ion nano kacamata, itu saya banyak bicara tentang ion negatif ya. Dia merupakan molekul yang mempunyai charge elektrik, tidak berbau, tanpa rasa, nggak dapat dilihat, dikenali sebagai vitamin udara, dan punya manfaat untuk kesehatan. Gitu ya.
Nah, ini dibuktikan dari, profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo mendapatkan kesimpulan ya bahwa ion negatif ini mampu menghentikan atau membunuh bakteri, virus, dan kuman. Artinya sebenarnya kalau kita sematkan dia di kacamata, ya artinya mata bisa lebih sehat gitu ya. Kita sematkan dia di baju, bajunya mungkin akan jadi lebih nyaman dipakai, karena biasanya salah satu keluhan yang dipakai dalam pakaian, apalagi pakaian-pakaian yang cukup ketat, itu adalah bau apek. Ya, nggak nyaman dipakai, rasanya gampang berkeringat gara-gara baju pakaian yang ketat dan lain sebagainya. Nah, yang bikin bau keringat itu kan sebenarnya bakterinya. Nah, jadi kalau kita memakai pakaian yang mengandung ion negatif, biasanya dia nggak terlalu bau pakaiannya. Ya, membuat tubuh semakin sehat dan kuat karena melancarkan aliran darah juga salah satunya ya. Terus bisa, nah ini dia Profesor Tomo Ryushi dari Tokyo Metropolitan University menyimpulkan bahwa ion negatif ini bisa menetralkan superoksid dalam darah sehingga dia bisa menangkal radikal bebas. Ya ampun, radikal bebas kan lawannya itu antioksidan ya. Kalau antioksidannya berasal dari pakaian, ya enak banget, nggak perlu dikonsumsi ya. Alright, lalu kemudian selain ada ion negatif, semua pakaian-pakaian itu rata-rata Mas Doni ya punya inframerah jarak jauh juga ya, inframerah jauh ya. Dia gelombangnya tertentu. Jadi inframerah jauh itu adalah sinar matahari yang golongannya adalah golongan inframerah, tapi gelombangnya itu gelombang panjang. Dan gelombang-gelombang tertentu itu dia bisa menembus lapisan tubuh manusia, mencapai wilayah dalam pada jaringan otot dan tulang bahkan pembuluh darah, bahkan bisa sebenarnya bisa menghambat pembentukan jaringan lemak yang baru. Ya, karena apa? Karena meningkat metabolismenya. Gitu loh. Jadi, kalau kita bicara soal kegemukan, kita bicara soal BMR. BMR itu apa? Basal metabolic rate. Basal metabolic rate ini dalam tubuh manusia berbeda-beda. Ya, jadi ingat-ingat basal metabolic rate atau BMR. BMR dalam tubuh manusia berbeda-beda. Orang yang BMR-nya tinggi adalah orang yang sebenarnya secara kehidupannya itu lebih aktif. Jadi orang yang mungkin lebih aktif, lebih sering bekerja dengan menggunakan fisik, naik turun tangga, terus kemudian ngangkat barang, jalan jarak jauh, olahraga juga rutin tiap minggu apa segala macam, itu BMR-nya cenderung tinggi, basal metabolic rate-nya, sehingga apa? Saat BMR-nya tinggi, dia lebih gampang tubuhnya itu untuk tidak menumpuk lemak dalam tubuh, lebih gampang tubuhnya untuk membakar kalori. Tetapi sebaliknya, pada orang-orang yang jarang bergerak, malas bergerak, habis makan tidur, mau ke Indomaret sedikit, jaraknya cuma berapa puluh meter, nyetarter motor, terus kemudian naik cuma beberapa lantai pakai lift, itu cenderung BMR-nya rendah sehingga kemampuan tubuhnya untuk membakar kalorinya itu jadi lebih rendah juga. Dia menyesuaikan diri karena menganggap tubuhnya ini memang butuh kalori banyak. Nah, jadi sebenarnya ini kuncinya. Kalau BMR bisa ketemu dengan far infrared, maka bentuk tubuh kita cenderung akan jauh lebih langsing, lebih seksi, lebih sehat. Gitu ya. Nah, jadi far infrared ini sebenarnya ini juga maksudnya bahan yang bisa membantu kita untuk bisa tetap seksi tubuhnya. Nah, seksi juga nggak harus terbuka gitu kan. Orang yang seksi itu kan cenderung akan lebih cenderung akan lebih sehat badannya dan lebih membuat dia lebih pede. Ya, siapa sih nggak pengen seksi? Lu pengen seksi nggak? Ti, lu pengen seksi nggak? Mau. Apa tujuan lu pengen jadi seksi? Apa tujuan lu jadi pengen seksi? Pengen menggoda orang? Enggak. Pasti lu pengen lebih pede kan? Lu pakai baju apa aja enak, kelihatan keren, bener nggak ya, Ti? Jadi meningkatkan rasa percaya diri gitu loh. Jadi kalau kita punya pasangan, kita punya suami, kita punya istri, kalau bentuk badan kita seksi, kita jadi lebih pede sebenarnya. Terus kemudian pada saat kita bekerja juga kita lebih pede gitu loh ya. Kan orang bekerja juga dicari yang berpenampilannya menarik, bener nggak? Oke, dari mana sih asalnya dua bahan tadi, ion negatif dan sinar inframerah jauh itu asalnya dari turmalin. Nah, jadi persamaan dari 3 produk tadi itu adalah turmalinnya. Bahan turmalinnya itu ada.
Nah, saya juga mau ngingetin ke teman-teman, ke mitra Keling sekalian, coba disimak kalau perlu di capture karena kadang-kadang ini suka keluar di acara kuis nanti. Kita ada kuis kan? Ya, kita akan ada kuis nanti dan biasanya pernyataan-pernyataan ini suka keluar di kuis. Jadi siap-siap aja. Oke, kita masuk lagi. Yang pertama kita akan bahas K-Perfect Aura Pens, ya. Aura Pens. Oke, bicara soal K-Perfect Aura Pens. Kodok, Ya. belum masuk orang pen. Oh, sebelum masuk Aura Pens, kita kuis dulu. Boleh. Isti yang baca kuisnya. Sini, Ti. Sini. Kalau enggak, gue ngambek nih. Sini. Nggak mau. Pemirsa, dia malu. Soalnya belum seksi dong. Lo belum seksi? Enggak. You totally seksi kok. Oke, kuis yang pertama. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 manfaat sinar inframerah jarak jauh. Tuh kan, bener apa gue bilang? Nah, makanya jangan lupa di capture tadi. Ya, jadi sebutkan 2 manfaat sinar inframerah jarak jauh. Tulis selengkap-lengkapnya, yang paling lengkap. Bukan ya? Enggak, pokoknya yang benar jawabannya adalah akan dijadikan pemenang. Dan cepet-cepetan. Paling cepat ya, Tia. Ayo buruan, ketik, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk aja langsung ya, nggak apa-apa. Ke K-Perfect Aura Pens. K-Perfect Aura Pens ini merupakan produk legging. Ya, kalau kita lihat gambarnya, ini legging yang dipakai laki-laki dan perempuan. Tetapi nggak boleh tuker-tukeran, karena bentuk anatomis bagian genital laki-laki dan perempuan berbeda. Sehingga akan mempengaruhi kenyamanan. Ya, akan mempengaruhi kenyamanan. Nah, jadi dia merupakan celana yang bagus, baik, inovatif, benangnya unik, dan benangnya ini berasal dari tanam-tanaman yang alami yang dapat memaksimalkan pembakaran lemak. Kenapa? Karena ada infrared tadi. Meningkatkan elastisitas kulit. Wah, kok bisa? Mempercepat regenerasi kulit. Widih, kalah-kalahin krim malam. Tapi memang ya, karena celana ini bahan-bahannya bagus, ya, nanti saya akan kasih tahu ada 9 rahasia, ada 9 bahan rahasia yang ada di dalam celana ini gitu ya. Ringan sangat digunakan, meresap keringat gitu ya, elastis, sangat elastis. Ada yang bisa bantu saya? Mungkin bisa kasih tunjuk produknya seperti apa. Dia seratnya juga mengandung teknologi nano gitu ya. Nah, mana produknya? Just throw to me. Oke. Ya. Oke, satu aja. Ini dia produknya. Jadi produknya ini buat yang laki-laki karena memang ada tempat parkirnya ya di depan ya. Ya, jadi celananya ini ada 2 series untuk cowok dan untuk cewek. Nah, jadi yang untuk cowok itu perbedaannya dengan yang cewek ya, selain dari ukurannya, karena laki-laki biasanya celananya kan lebih besar. Nah, perbedaannya adalah sebentar ya. Ya. Jadi yang cowok itu adalah letaknya lebih ergonomis. Kenapa? Karena secara anatomi laki-laki itu punya Mr. P. Mr. P yang sebenarnya ada dan butuh tempat parkir yang baik gitu. Apalagi celana ini celana ketat. Jadi jangan pernah tukeran celananya sama pasangan gitu. Misalnya beli kayak Aura Pens bareng gitu ya. Jangan pernah dipakai satu terus kemudian cuci, besok saya yang pakai apa segala macam, nggak akan nyaman buat yang laki-laki. Kenapa? Karena yang laki-laki sendiri harus punya bentuk yang sebenarnya sifatnya ya dimensional seperti ini biar lebih nyaman digunakan. Ada tempat untuk parkirnya gitu loh. Karena kalau dipakai pada celana perempuan dipakai oleh laki-laki akan membuat rasa nggak nyaman, biasanya sering slip atau apa dan lain sebagainya. Bahannya juga elastis banget, sangat elastis bahannya. Terus kemudian ada titik-titik ion negatif yang ada di dalam beberapa tempat di daerah sini gitu ya, di daerah celananya. Biasanya di daerah lutut, daerah betis, di daerah bokong, itu biasanya ada titik-titik ion negatifnya. Kita akan balik celananya. Alright, aku dipesankan gitu ya untuk ngebalik celananya. Tolong dibalik dok celananya, karena celana ini kalau dari depan atau dari luar kelihatannya biasa aja, tapi di dalamnya ini ada, tuh dia, ada batu-batuannya, ada chipnya yang berasal dari turmalin itu. Daerah betis, daerah pinggul, nih
Buat cowok ada di area Mr. P-nya sama di daerah lututnya. Itu dia. Lalu ini ukurannya. Terus kemudian kainnya, kain elastis. Ini adalah keunggulan-keunggulannya ya. Saya akan sebutkan keunggulan-keunggulannya. Pertama, kainnya elastis, zero pressure. Bagi yang udah pernah make, itu pasti beda sama legging yang dijual di ITC misalnya atau di tempat-tempat lain yang dijual di Tanah Abang. Rasanya beda banget. Bedanya kenapa? Karena nyaman, dingin, dan sangat elastis. Nggak gampang robek celananya. Ya, kalau cowok gimana makainya? Pasti nyeplak dong. Atau kelihatan dari luar apa segala macam. Buat yang nggak pengen kelihatan, buat yang memang bisa dipanjangin bajunya. Atau didobel dengan celana pendek. Pernah lihat pebulu tangkis kan? Pebulu tangkis Aksan Hendra tuh, itu Aksannya juga pakai celana legging juga kok. Saya curiga itu jangan-jangan celana legging Keling itu dia pesan sama dia ya. Nah, terus dia pakai celana pendek lagi di luarannya. Nah, terus apa 9 bahan rahasianya? Nah, ini dia 9 bahan rahasia. 9 bahan rahasianya adalah pertama, Ordinary Seed Essence. Ordinary Seed Essence ini bisa membantu sebagai anti alergi dan anti radang. Ya, jadi kita pun nggak gampang lelah sebenarnya memakai celana ini. Jadi kalau kita pakai untuk lari atau apa itu nggak gampang lelah. Terus kemudian ada Squalane Essence. Nah, squalane kita tahu dari mana kan? Ya, dari minyak hiu ya, squalane ya. Nah, itu bisa menunda penuaan, menunda atau mempercepat regenerasi sel kulit. Terus ada bahan laminaria ochreluca. Nah, ini sebagai antioksidan. Ada bahan guarana. Jadi, ada ekstrak dari buah guarana. Ada yang tahu buah guarana buah apa? Buahnya ada di Amerika Selatan, nggak ada di sini ya. Ini bisa membantu untuk fat burning juga. Memberikan efek yang cukup baik ya untuk fat burning kita ya. Atau untuk meluruhkan lemak. Ada ekstrak raspberry. Kok ada ekstrak raspberry di dalam celana? Ada. Seratnya yang mengandung itu ya. Itu bisa membantu elastisitas kulit. Dan membuat kulit tuh jadi lebih glossy atau lebih glowing, lebih cerah gitu ya. Ada ekstrak dari pomegranate. Nah, pomegranate ini, buah pomegranate kita kenal sebagai buah delima. Sering makan? Sering makan ya, buah delima. Buah delima ini itu bertindak sebagai pelembab pada kulit. Nah, jadi kulitnya sebenarnya dijaga juga dengan menggunakan celana ini. Jadi bukan celana biasa yang hanya mengandung ion negatif, far infrared dan lain sebagainya. Jadi dia juga bisa menjaga kulit bagian kaki kita. Kemudian ada black tea ferment essence. Jadi ini adalah teh hitam yang karena proses fermentasi, ada essence-nya dikasih. Nah, itu untuk meredakan stretch mark, untuk bisa menghilangkan red mark sama lichen planus ya. Terus kemudian Kigelia. Kigelia ini saya nggak tahu juga buah apa. Ini untuk membuat kulit lebih halus. Lalu kemudian ada asam hyaluronat. Ini sering dipakai asam hyaluronat ini untuk produk apa? Untuk produk estetik sebenarnya. Jadi saya sebagai dokter estetik sering melihat asam hyaluronat ini. Untuk apa? Untuk elastisitas kulit kita juga. Jadi sama seperti raspberry extract. Jadi ini ada 9 bahan rahasia yang sebenarnya baik banget buat kesehatan kaki kita, kesehatan tungkai kita, kesehatan daerah genital kita pada saat kita berolahraga ataupun sedang aktivitas. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai, saya sarankan juga dipakainya pada saat kita aktivitas sehari-hari. Misal, yang perempuan lagi pakai rok, bisa kok pakai celana ini, tetap nyaman-nyaman aja, rok panjang terutama gitu. Atau lagi pakai celana legging yang dipadukan dengan pakaian apa, itu bisa. Yang laki-laki juga bisa. Misalnya lagi olahraga, daripada pakai celana pendek, kita pakai ini dulu, terus kemudian pakai celana pendek, itu juga akan membuat lebih keren, lebih modis gayanya. Atau dipakai di dalam celana trainingnya, itu juga nggak ada masalah. Oke banget. Mau lagi casual juga, lagi kerja kayak gini, dipakai aja juga nggak masalah kok. Gitu. Apalagi tempat kerjanya cukup dingin misalnya gitu ya, nggak masalah. Apakah berpengaruh terhadap suhu testis dok atau apa segala macam? Saya rasa nggak juga, karena memang celananya sangat sejuk. Ya. Oke, jadi ini ada gambaran after before-nya ya untuk fat burning ya.
Nah, bisa mengangkat pinggul, memperindah kaki, dan melangsingkan pinggang juga. Nah, pakai ini pada saat sedang berolahraga, atur makannya. Aduh, maaf ya. Nah, lalu bermanfaat untuk kulit juga. Ya, bermanfaat untuk kulit. Ya, untuk improve skin elastic. Jadi untuk bisa membuat elastisitas pada kulit jadi oke. Apalagi kalau dikonsumsi juga makanan yang tinggi kolagen dan lain sebagainya ya. Pelembabnya ada juga. Biasanya pelembab jarang dikasih pada tungkai karena satu, pelembab mahal. Biasanya dikasihnya untuk muka. Ya, jadi malas dikasih buat kaki. Nah, ini ada pelembab alami dari pakaian yang kita gunakan ya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aduh, banyak banget. Alhamdulillah. Ini celana. Jadi bener ya, produk Keling itu 2. Bahannya bagus, nyaman digunakan, dan punya manfaat buat kesehatan. Kalau nggak, itu bukan produk Keling namanya. Oke, lalu ada manfaat yang sebenarnya menggelitik saya juga. Wow, serius? Ini kainnya anti nyamuk. Ternyata bener, anti nyamuk kainnya. Kenapa? Karena ada microcapsule solution. Ya, ada microcapsule solution teknologi yang menggunakan lavender sebagai bahan. Jadi ini bahan lavendernya itu ada di serat kainnya. Jadi ada aroma di serat kainnya itu yang sebenarnya aroma lavender ya, yang bisa dicium oleh nyamuk. Sehingga kain ini anti nyamuk sebenarnya. Nggak akan digigit gitu loh. Biasanya orang kalau sudah berkeringat, apalagi sudah mengeluarkan essence ya, atau bau badannya udah keluar, keringatnya sudah nyatu, nyamuk banyak mengerubungi dia. Di daerah-daerah tropis kayak di Indonesia ini banyak gitu loh. Sehingga itu mengganggu sebenarnya pada saat dia sedang olahraga atau dia sedang duduk atau apa. Apalagi kalau pakaiannya gelap. Yang pakaiannya lebih gelap itu biasanya lebih seneng nyamuk datang ke sana. Karena ada hawa panasnya, tapi nyamuknya bisa terusir karena apa? Karena mikrokapsul solusi teknologinya ini mengeluarkan aroma lavender yang sebenarnya nyamuk tuh nggak suka. Gitu. Jadi ini kain anti nyamuk juga. Keren ya? Oke. Jadi ini adalah keunggulannya. Ya. Ini adalah area-area yang terdapat ion negatif. Hati-hati, jangan-jangan ini bisa jadi kuis nanti. Ya nggak, Ti? Area lutut, sisi betis, perut bagian bawah, tulang belakang bagian pinggang ya. Jadi di pinggang bagian belakang, perut bagian bawah itu berarti area genital ya. Pada perempuan itu biasanya di area-area V-nya. Pada laki-laki tadi yang saya tunjukkan itu di area genitalnya juga, area Mr. P-nya ya. Area lutut dan area sisi betisnya. Nah, cara pakainya ya, jadi sebenarnya kita bisa pakai seharian kok, nggak ada masalah. Yang penting dicuci dengan rutin. Jadi belinya jangan cuma satu, belinya beberapa saran saya, dan jangan dipakai bergantian ya. Mentang-mentang suami istri, sehati, sejiwa, soulmate, jadi makainya sama-sama karena bentuk anatomi genital atau organ reproduksinya berbeda. Kalau laki-laki memang terlihat ada di luar bentuknya dan memang harus butuh penyokong yang baik supaya dia tetap nyaman. Tapi kalau yang perempuan lebih kompleks di dalamnya. Nah, dia yang lebih dibutuhkan adalah sirkulasi. Nah, pemakaian celana ketat ini juga sebenarnya kan dihindari banyak orang karena bisa membuat lebih gelap area lipat pahanya dan lain sebagainya. Berbeda dengan celana ini punya manfaat untuk kulitnya, sehingga area lipat paha pun sebenarnya bisa lebih cerah. Nah, jadi bisa lebih cerah dengan kita rutin menggunakan ini dibandingin celana biasa. Nah, jadi apa namanya? Coba dipertimbangkan untuk dipakaikan dan rasakan sendiri nanti perbedaannya ya. Oke, kita masuk quiz lagi sebelum masuk ke produk yang berikutnya, yaitu Slimming Body Undergarment. Langsung 2 pertanyaan. Wow. Oke, kalau gitu menangkan kuisnya. Kita lihat ya. Yang pertama, sebutkan 4 bagian yang mengandung ion negatif. Tuh kan bener saya bilang, padahal saya nebak tadi tuh. Pada K-Perfect Aura Pants, itu pertanyaan yang pertama. Buruan ketik sekarang. Ya, langsung 2, Ti. Langsung 2. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Ya, sebutkan 5 keunggulan K-Perfect Aura Pants. Jadi yang nggak nyimak rugi dapat hadiah. Hadiahnya berupa K-Perfect Aura Pants gitu ya. Wow. Bisa jadi.
Tepuk tangan dong buat yang nyediakan hadiah Mbak Isti ya. Oke, kita masuk lagi. Slimming Body Undergarment. Ini merupakan pakaian dalam wanita yang membantu mendapatkan postur ideal. Jadi, pakaian dalam bisa digunakan sebagai pengganti apa ya? Kalau mungkin kita pergi ke kondangan tuh, kalau buat cewek-cewek kadang-kadang kan suka pakai apa namanya? Bukan. Long torso ya, bukan, atau stagen atau apa segala macam. Nah, ini pakaian ini lebih gampang digunakan. Jadi, pakai pakaian dalam dulu, lalu kemudian di atas pakaian dalamnya itu kita bisa gunakan pakaian ini untuk lebih membentuk shape body dan bisa membentuk postur biar lebih bagus. Karena banyak kan orang juga bongkok ya. Banyak orang yang bongkok dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan memakai pakaian ini, dia akan terbentuk posturnya jadi lebih tegap, lebih bagus. Jadi lebih kayak model badannya. Jadi lebih, apa ya, posturnya jadi lebih enak dilihat gitu loh. Nggak bongkok, tapi lebih tegak. Ya, dilengkapi dengan, ayo, persamaan 3 produk tadi apa? Ion negatif, sinar infra merah, yang berasal dari turmalin. Nah, jadi produk ini juga punya turmalinnya. Jadi dia punya sinar inframerah jarak jauh, dan juga punya ion negatif juga. Tuh, bahannya gimana? Nah, tadi yang pertama, bahannya berasal dari fiber anti kuman. Ya, ini bahannya berbeda dengan bahan kayak Aura Pants. Ya, dia tidak mudah kusut. Ya, sangat elastis. Kita tes lagi. Ada bahannya tuh? Ada barangnya? Oke, coba kasih tunjuk ke saya. Menghambat pertumbuhan bakteri, menghilangkan bau tak sedap. Wih, ini dia bahannya. Kecil ya. Ada berapa ukuran nih? 1 ukuran ya? Nggak tahu aku. Nah, jadi elastis sebenarnya sih. Dan nggak akan nyesek buat digunakan juga. Tuh ya, cari yang sesuai dengan itu. Dan memang chipnya banyak banget di seluruh pakaiannya ya. Terus kemudian di celananya juga banyak ini chipnya. Jadi ada 2 seri dia, ada 1 set gitu ya, atasan dan bawahan. Oke, terus kemudian lanjut. Nah, mungkin bisa di zoom di sini. Hup. Keunggulan slimming body yang lain, sinar inframerah jarak jauh. Tadi ya, membakar lemak, kalori, dan lain sebagainya. Ada gelombang magnetik juga. Nah, ini kelebihan dari case slimming body tadi. Ada gelombang magnetik. Ya, punya ion negatif, di mana ini bisa memberikan rasa segar, bisa membunuh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi, virus bakteri ini kan membuat tubuh kita saat dia bersatu dengan keringat jadinya bau badan ya. Jadi badan tuh jadi lepek, apek, dan lain sebagainya, nggak nyaman. Ini sebenarnya yang membunuh itu. Dan dia mengandung Cooper ion. Cooper itu tembaga. Ion Cooper ini atau ion tembaga ini baik sebenarnya. Dan ini sifatnya antiseptik juga. Ya, lihat deh, menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan. Biasanya kita ngilangin bakteri kalau kita luka pakai apa sih? Cuci dulu. Ya no, apalagi no? Habis dicuci lu apain biasanya kalau lu luka? Lu nyebut merek. Ya, povidone iodine ya. Atau yang orang bilangnya itulah titik-titik tadin ya. Nah, tapi dengan menggunakan tembaga juga bisa. Di beberapa negara maju tuh biasanya peralatan-peralatan medisnya itu udah terbuat dari Cooper atau tembaga. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi lebih bikin kita lebih segar karena nggak banyak bakteri atau apa. Karena yang bikin ada bakteri itu kan ya tadi lipatan-lipatan tubuh, lipatan-lipatan lemak yang berkeringat, terus kemudian bercampur dengan bakteri itu yang membuat bau kita jadi nggak nyaman. Nah, dengan adanya Cooper Ion ini bisa menghilangkan bau nggak sedap juga. Nah, lalu tunggu Ti. Sebelum gue masuk nih ke iMan Fit, Ti, ada kuis lagi nggak? Oh belum, oke siap. Kita langsung masuk ya ke iMan Fit. Nah, ke iMan Fit ini adalah kalau tadi pakaian untuk perempuan, yang ini adalah pakaian untuk laki-laki. Hanya ada 1 ukuran di iMan Fit ini. Saking elastisnya ini baju. Jadi mau segede apapun orangnya, badannya segede apapun dia, kalau dia pakai ini, dia masih bisa muat aja. Gitu ya, bisa fit dan nyaman sih sebenarnya. Kenapa? Karena nanti saya akan coba bahas satu-satu ya. Nah, ini fungsinya meningkatkan peredaran darah dan metabolisme, membantu pembakaran lemak, mencegah ruam kulit, mencegah pertumbuhan bakteri, menjaga kesehatan SSP, mengurangi radiasi dan lain sebagainya. Jadi pakaiannya juga boleh dioper,
pakaiannya. Tempel ya, dok? Yes. Hup. Nah, pakaiannya ini kalau dilihat kayak kaos dalam biasa buat olahraga sih, tapi di dalamnya ini punya banyak chip turmalin. Ya. Disinilah ion negatif, inframerah jarak jauhnya banyak. Ini kalau dilihat seperti ini di area sebenarnya ulu hati sampai bawah nih. Ini ulu hati sampai bawah areanya. Jadi sebenarnya yang diincar itu adalah lemak-lemak yang di daerah kulit, di bagian badan ya, bagian batang tubuhnya gitu loh ya. Sangat elastis. Seratnya kenapa? Karena terbuat dari serat dubon lycra. Tik, boleh Tik? Alright. Ya, dari serat dubon lycra. Dia memiliki elastisitas 4-7 kali. Ini perbedaannya ya. Perbedaannya di dalam seratnya ada seratnya lagi. Dan seratnya ini sangat elastis. Memiliki penyerapan kilat dan sirkulasi udara yang tinggi, tahan akan bakteri. Kenapa tahan akan bakteri? Nah, karena bahan turmalin itu tadi salah satunya. Dan serat dubon lycra ini juga teknologi tinggi di pakaian olahraga sih sebenarnya. Jadi sangat baik kalau memang kita sudah mulai tata hidup kita. Misalnya kita sudah makan teratur dengan gizi yang cukup, seimbang, terus kemudian tidur kita udah cukup, kita udah niat buat olahraga gitu ya, terus kemudian pakaian olahraga yang kita kenakan juga selain nyaman, memudahkan kita untuk melakukan olahraga, tapi juga bisa mempercepat metabolisme. Nah, dengan mempercepat metabolisme, tujuan atau keinginan kita untuk mendapatkan tubuh yang seksi itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang cukup singkat. Yang penting konsisten. Ya. Nah, lalu ada bahan arang buluh atau arang bambu. Nah, ini juga fungsinya untuk meningkatkan ion negatif ya. Jadi arang bambu ini ada di dalam serat-serat atau benang-benang yang ada di dalam kayak Iron Fit tadi. Ya, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ion negatif, menjaga panjang gelombang inframerah yang sesuai untuk penyerapan manusia sehingga meningkatkan peredaran darah dan bisa untuk pembakaran lemak juga. Nah, jadi udah deh, dukung dengan pakaian yang sebenarnya udah cukup pas gitu loh. Kalau kita seneng main futsal atau apa, pakai pakaian ini di dalam, di luarannya pakai baju klub kesayangan masing-masing kan, itu akan jauh lebih membantu sebenarnya. Nah, ini testimoni. Ya, testimoni sebelum dan sesudah. Yang tadinya one big pack jadi six pack. Aduh, maaf. Yang tadinya one big pack nih atau 6 month jadinya six pack sekarang. Nah, terus kemudian tas pinggangnya mulai berkurang nih. Tampak dari depan juga jauh lebih gagah gitu ya. Nah, jadi sangat disarankan sebenarnya untuk semua pria digunakan. Anak-anak remaja boleh nggak dok pakai? Boleh, nggak ada masalah. Kalau dia kurus boleh nggak dok pakai? Pakai aja. Jadikan itu motivasi supaya dia bisa dapatkan berat badan ideal nantinya. Ya, karena membantu BMR. Kalau BMR meningkat, lemak terkikis, makan banyak juga sebenarnya jadi nggak gampang gemuk kalau BMR meningkat. Jadi tingkatkan BMR-nya dengan cara rajin berolahraga, lalu kemudian kenakan pakaian-pakaian yang bisa membantu meningkatkan BMR, seperti 3 pakaian yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sekarang cara perawatannya. Dok, kalau saya sudah beli dok, apakah ini boleh masuk mesin cuci dan lain sebagainya? Nah, kebetulan ada Fanny. Fan, sini Fan. Masuk Fan. Sorry. Nah. Jadi nggak boleh ya? Ya udah, saya sebenarnya pengen nanya, ini boleh nggak sih sebenarnya pakaiannya? Udah nggak apa-apa, di situ aja. Boleh nggak sih pakaiannya sebenarnya itu digunakan untuk dicuci dengan mesin cuci? Nggak boleh ya. Jadi sebenarnya cara mencucinya itu harus jadi pakaian istimewa dicucinya harus dengan istimewa juga. Pertama, tidak boleh dengan menggunakan mesin. Lebih baik digunakan dengan tangan. Dikucek ringan aja. Kemudian no bleach, tidak boleh memakai deterjen atau menggunakan pemutih yang bisa merusak serat pakaian. Terus pakai apa dok? Pakai sabun mandi aja nggak apa-apa. Dan pakai sabun mandi juga nggak akan bau pakaiannya, nggak akan apek. Karena kelebihan dari serat-seratnya tadi, ya sudah lihat ya, pasti sudah perhatikan tadi kan, seratnya ada yang bahkan mengandung lavender dan lain sebagainya.
Terus kemudian suhu pencuciannya atau suhu airnya itu jangan lebih dari 30 derajat Celcius. Jadi 30 derajat atau kurang dari 30 derajat itu bisa. Ya, artinya nggak boleh pakai air yang panas sifatnya. Jadi lebih baik pakai air yang biasa aja. Lagian juga boros gas pakai air panas mah, nyuci pakaian ya. Terus kemudian jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Ya. Terus kemudian dan jangan disetrika. Saran saya adalah sebenarnya dia nggak perlu disetrika karena bahannya udah anti kusut juga gitu loh ya, karena bahannya juga dipakai di dalam. Kenapa sih dok nggak boleh kena panas seperti ini? Pertama, kalau kita pakai mesin cuci untuk mencucinya, maka dia akan terpuntir dan akan merusak serat. Jadi serat akan pakaian akan mudah robek gitu ya. Kenapa nggak boleh pakai deterjen? Deterjen sifatnya panas. Nggak percaya? Coba ambil deterjen bubuk, pegang sebentar. Panas loh di tangan. Nah, panas yang ada dari deterjen, dari air, dari pemanasan matahari langsung, atau pemanasan dengan cara dijemur gitu ya, dikeringkan dengan cara dijemur di matahari, bukan diangin-anginkan. Terus kemudian dengan disetrika, itu akan merusak chip turmalin yang ada di dalam pakaiannya. Jadi disarankan sebenarnya jangan sampai terkena panas yang berlebihan pakaian-pakaiannya. Nah dengan begitu, ya lebih baik kalau memang mau dijemur ya, di dekat blower AC, bukan blower ya, kompresor AC itu boleh. Nah di tempat sejuk, diangin-anginkan, kena kipas angin itu bagus banget gitu loh. Supaya chip ion negatifnya itu tidak rusak dan chip inframerah jarak jauhnya itu nggak rusak. Nih Isti udah ribet nih. boleh. Kita kasih hadiah lagi, quiz time. Langsung 2 lagi, borongan, boleh. Jadi yang memperhatikan nih insya Allah pasti bisa jawab. Kita lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah slimming body undergarment mengandung copper ion. Sebutkan minimal 2 keunggulan copper ion atau ion tembaga. Jadi slimming body undergarment yang tadi. Ya. Nah, jadi sebutkan minimal 2 keunggulannya. Sengaja nih sama Isti nggak dikasih di awal-awal nih, karena masih pada inget, pasti rebutan nanti, jadi dikasihnya di belakangan. Wah, bisa aja lu ya. Lalu yang kedua, sebutkan manfaat K-I-Men Fit. Nah, ini gampang sebenarnya. Ya, oke, buruan kirimkan karena kita sudah sampai di akhir presentasi. Nah, jadi ada quotes terakhir yang saya mau bagi. Membentuk tubuh yang seksi dan sehat dengan bentuk tubuh ideal bukan proses yang sederhana. Harus didukung gaya hidup yang sehat serta olahraga. Wah, nggak sesuai sama judul ya dok. Seksi secara instan. Bisa. Coba bilang seksi secara instan nggak bisa. Bisa. Instan dari mindset dulu. Konsisten dalam menjalaninya, insya Allah hasilnya pun akan cepat instan. Nah, jangan kita gampang terpengaruhi oleh ada promo misalnya di Gojek atau di GoFood atau di GrabFood gitu ya. Ada promo makan ini beli 1 boba gratis 1 boba, terus beli minum dua-duanya apa segala macam. Itu akan membuat susah untuk seksi secara instan. Nah, ya jadi sebenarnya bisa instan asal kita mau konsisten dengan didukung oleh makan yang sehat, gaya hidup sehat, tidur yang cukup, memanajemen stres, olahraga secara rutin dan baik. Dan satu lagi, banyak orang bilang, seksi kan nggak harus langsing dok, gitu ya. Saya merasa seksi kok, gitu loh, walaupun badan saya nggak langsing, walaupun saya gemuk dan lain sebagainya. Memang, ejaan seksi itu bukan KURUS, ejaan seksi itu bukan kurus. Tapi ejaan seksi juga bukan GENDUT, gendut. Ejaan seksi adalah ya seksi gitu loh. Seksi itu adalah yang ideal, yang fit, yang pas, yang enak dipandang. Bukan untuk dipandang oleh orang lain, tetapi demi kepuasan batin kita supaya kita jadi lebih pede, jadi pribadi yang lebih ceria, lebih bisa menginspirasi orang lain. Nah, jadi sekian kira-kira tentang webinar ini, ya tentang bahannya. Kita akan jawab pertanyaan audiens habis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sudah banyak?
Banyak banget ya? Alhamdulillah. Oke, ada yang nanya dari Mas Tan. Oh, ini Mbak Ica nih. Kayaknya saya kenal deh. Ya, dari Sidoarjo kalau nggak salah. Ya, apa dari Surabaya tuh. Dokter Arif, masa kadaluarsa ion-ion negatif dan far infrarednya berapa tahun? Samakah dengan yang di K-ion nano? Lebih kurang sama, 2 tahunan. Jadi kalau memang mau memakai itu, biasanya pancarannya itu masih tetap ada, masih bisa diukur di ionometer. Tetapi, apa ya, kan ada perbedaan antara watt dan volt ya. Voltase itu lebih ke tonjokannya ya, Il ya. Kalau di listrik tuh. Nah, sama. Jadi kalau ion itu juga sebenarnya pancarannya masih tetap ada, tetapi daya penetrasinya itu berbeda. Di antara pada saat kita buka bungkusnya, kita buka segelnya, itu kan pancarannya masih kuat dan penetrasinya masih kuat. Nah, tapi begitu udah 2 tahun kemudian penetrasinya dia udah berkurang. Nah, jadi sebenarnya untuk ionnya, kalau memang kita incar ionnya dan far infrarednya itu biasanya 2 tahun. Jadi kalau beli kayak ion nano, 2 tahun sekali. Beli kayak Aura Pens juga nggak apa-apa, tambahin. Yang masih baru, masih ada pancarannya, itu kan membantu kita juga. Sisanya gimana ya? Buat nyaman aja nggak masalah kok. Nah, jadi kira-kira gitu Mbak Ica. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Salam buat teman-teman di Sidoarjo semua. Sama di Surabaya ya, Jawa Timur pada umumnya. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Pakai K-Queen sekaligus Aura Pens untuk daily bolehkah? Bisa ya dok, dipakai sekaligus gitu misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Dua-duanya nyaman kok. Dua-duanya juga memancarkan ion negatif dan far infrared. Tapi, nah, ada tapinya. Tapi, apabila kita menggunakan produk-produk atau pakaian-pakaian ya, aksesoris yang menggunakan ion negatif, serta menggunakan far infrared, lebih baik kita harus cukup minum air putih. Kenapa? Karena dia merangsang sistem limfatik, ya, merangsang sistem pembuangan racun kita, sehingga kita akan jauh lebih sering pipis. Percaya atau enggak, coba aja sendiri. Jadi kalau kita pakai pakaian-pakaian yang seperti itu, misalnya kita pakai Kemen, saya pakai sabuk, saya pakai kayak Iron Fit gitu ya, itu biasanya saya lebih sering pipis dan tubuh saya akan lebih gampang haus. Jadi lebih baik lebih sering minum, ya, atau cukupi, sebenarnya nggak perlu sering-sering juga, cukupi kebutuhan air putih Anda. Nah, dengan begitu akan terasa lebih nyaman dan metabolismenya kan meningkat. Jadi biasanya akan jauh lebih hangat badannya, lebih enak dibawa aktivitas kemana-mana. Nah, jadi kalau ditanya boleh apa nggak makainya, boleh banget, nggak ada masalah. Yang penting banyak minum. Nah, pertanyaan berikutnya, apa lagi, Ti? Yes, pertanyaan berikutnya. Untuk penurunan berat badan 95 kilo dengan pemakaian slimming body efektif, pola makannya gimana dok? Tunggu. Ini nggak ada titik, nggak ada koma. Sebentar. Untuk penurunan berat badan 95 kilo dengan pemakaian slimming body, efektif pola makannya gimana? Oke, siap. Saya paham maksudnya. Slimming body bisa digunakan sebagai pakaian harian, ya, digunakan untuk beraktivitas, terutama aktivitas yang sifatnya misalnya, oh hari ini saya mau liburan nih, mau jalan-jalan yang agak lebih banyak jalannya misalnya, atau agak lebih banyak aktivitas fisiknya, atau kalau saya seharian di kantor tapi saya lebih banyak gerak, lebih banyak naik turun tangga, pakai pakaiannya. Itu akan jauh lebih bagus karena meningkat BMR-nya. Lalu kemudian, pola makannya seperti apa? Pola makannya adalah sesuaikan kalori. Yang pasti harus bergizi seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak juga, lemak sehat terutama ya, kalau bisa diutamakan lemak sehat lebih banyak. Kita sempat bahas di beberapa episode sebelumnya. Vitamin dan mineralnya tercukupi. Artinya, ada makanan pokok, ada lauk, ada sayur buah. Lalu kemudian, yang membuat kita gemuk, yang membuat timbunan lemak dalam tubuh kita itu bertambah banyak, sebenarnya bukan makanan yang mengandung lemak jahat. Lemak jahat, lemaknya jatuhnya ke lemak di darah. Tapi yang paling banyak itu adalah sebenarnya karbohidrat atau makanan pokok. Makanan pokok tuh golongannya banyak. Nasi, mie, dan lain sebagainya. Ya, nasi, mie, singkong, jagung, pasta, gula pasir, itu karbohidratnya tinggi. Terus kemudian ya minuman-minuman manis dan lain sebagainya. Nah, coba atur kalorinya. Atur asupan kalori sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Biasanya misalnya saya kerja di belakang layar dok,
Saya kerja di komputer, lebih banyak duduk dan lain sebagainya. Berarti kalorinya nggak boleh tinggi-tinggi amat. Nggak boleh sama dengan kalori seorang atlet yang kerjanya itu adalah dia lari ke sana kemari, dia training, dia latihan dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Ya, kalau saya boleh kasih tips, kalau memang sulit untuk mengendalikan karbohidrat, mulai dari yang paling gampang dikendalikan, yaitu minuman. Jadi upayakan apapun yang kita minum tidak mengandung manis dulu. Dengan begitu kita nggak akan gampang buncit, kita nggak akan gampang tertimbun lemaknya. Karena yang kita minum itu kalau dia manis, itu akan jadi lemak loh, akan jadi lemak di perut. Karena tenaga yang atau kalori yang masuk yang tidak dibakar itu akan diubah menjadi lemak di bawah kulit, bahkan juga bisa jadi lemak di dalam organ-organ tubuh kita. Atau yang biasa kita sebut sebagai lemak visceral. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan manis, yang terlalu manis ya, terlalu sering dimakan, tiap hari dimakan atau apa segala macam. Kalau sesekali sih nggak apa-apa. Jadi atur itu dulu. Tipsnya mulai dari yang minum dulu. Kalau minum udah biasa air putih, tanpa gula, jus tanpa gula dan lain sebagainya. Nah lama-lama nanti makanannya juga pasti akan mengikuti. Wah ini kalorinya kebanyakan nih. Nasinya terlalu banyak, ya setengah aja dan lain sebagainya. Jadi perlahan tapi pasti, insya Allah bisa mendapatkan seksi yang instan. Siap, jadi seperti itu kira-kira. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Dari Ida. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ida dari Makassar. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan lemak berlipat pada area-area perut? Ada tips simple nggak buat orang yang nggak punya waktu buat berolahraga? Itu dia. Sebenarnya waktunya sama. Sibuk lebih kurang ya sama juga. Semuanya sama 24 jam waktunya. Ya kalau bicara sibuk itu relatif, tapi apakah kita mau menyisihkan waktu untuk melakukan olahraga? Karena syarat utamanya adalah harus aktif. Harus aktif dulu. Ya. Jadi antara yang masuk dan keluar. Jadi gini, bayangkan satu gelas air, satu cangkir diisi dengan air aja. Tapi nggak pernah dibocorin bawahnya. Kira-kira akan meluap nggak dia? Akan meluap, sama seperti tubuh kita juga. Diisi energi terus dari makanan. Tapi nggak pernah digunakan energinya. Maka tubuh akan menyimpan cadangan energi itu dalam bentuk lemak. Di mana dulu? Kalau laki-laki biasanya di perut dulu. Kalau perempuan di perut, di bokong, di paha, payudara, dan lain sebagainya. Di tangan. Jadi kalau dada ikutan keplek. Nah, jadi sebenarnya harus dicari waktu yang tepat untuk olahraga. Pastikan tidurnya cukup. Lalu kemudian niatkan cari waktu untuk olahraga. Sempatkan sesempat-sempatnya. Ya, untuk melakukan olahraga. Lalu kemudian area perutnya gimana cara ngilanginnya? Menghilangkan lemak itu tidak bisa kita memilih. Area tangan gimana dok? Area ini mana dok? Area ini. Kalau saya main tangan, kalau saya main barbel, berarti yang hilang duluan tangan. Nggak juga. Gitu ya. Cara menghilangkannya, kalaupun memang terbatas area, itu dengan menggunakan pakaian yang bisa membantu untuk menghilangkan atau meningkatkan metabolisme lemak di daerah situ. Gitu loh. Makanya sebenarnya penggunaan pakaian ini disarankan pada orang-orang yang ingin menipiskan lemak di area-area yang tidak diinginkannya. Gitu ya, baik di perut, di tangan, dan lain sebagainya. Jadi saran saya adalah mulai berolahraga, atur kalorinya, atur juga waktu tidurnya, jaga manajemen stresnya, dan jangan lupa pakai pakaian yang bisa mendukung kita untuk tetap aktif. Nah, jadi sebagai catatan, pakaian ini nggak hanya digunakan untuk olahraga kok, pakaian-pakaian yang saya presentasikan tadi. Pakaian-pakaian ini bisa digunakan juga untuk aktivitas harian seperti biasa. Yang penting pastikan diri untuk tetap aktif. Jangan mager, ya, mager, terus kemudian minuman yang manisnya banyak, oh itu pangkal gampang gemuk gitu loh. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin. Oke. Silahkan. Dari Pak Firman Aziz. Wah, ini saya ingat nih, di Palopo nih Pak Firman ya. Saya pakai, apa kabar Pak Firman? Saya pakai Kemen iFit gampang keringat. Ya, karena BMR-nya meningkat. Terus kemudian, maaf, boleh dilihat? Gampang keringat dan denyut jantung cepat. Itu termasuk reaksi apa ya dok? Apakah ada kelainan dan lain sebagainya? Pastikan denyut jantungnya itu nggak lebih dari 100 ya. Ya, jadi kalau memang denyut jantung cepat atau apa segala macam, kita coba tenangkan diri dulu dengan mengatur pernafasan dulu. Jangan-jangan apa hanya karena sugesti.
ya. Nah, karena biasanya memang kayak ion negatif dan inframerah jarak jauh itu sebenarnya tidak membuat denyut jantung meningkat. Besar kemungkinan mungkin Pak Firman kemarin pada saat memakai pakaian itu sedang dalam kondisi berbeda mungkin. Apa mungkin habis minum kopi, atau habis kurang tidur, atau habis apa gitu ya yang membuat denyut jantungnya meningkat. Karena sebenarnya pakaian ini tidak menyebabkan denyut jantung meningkat. Tapi kalau gampang berkeringat, ya. Kenapa? Karena dia bisa membantu meningkatkan basal metabolic rate gitu ya. Pada saat kita melakukan kegiatan yang agak ringan aja, itu keringat kita agak lumayan gitu loh. Jadi bisa sebenarnya membakar kalori lebih cepat dibantu dengan ion negatif dan far infrared ini. Nah, tapi apakah meningkatnya denyut jantung itu akibat dari ion negatif dan far infrared? Saya rasa enggak, karena belum ada studinya yang membuktikan itu. Gitu. Mungkin kondisi Pak Firman waktu itu sedang tidak fit, kurang tidur kah, atau habis dari perjalanan jauh kah, dan lain sebagainya, memakai pakaian ini, terus kemudian seperti berolahraga kesannya. Nah, jadi coba mungkin pastikan dulu tubuh fit, nyaman, tidur cukup, makan oke, nah, baru kemudian melakukan olahraga dengan menggunakan pakaian ini. Itu akan jauh lebih baik. Gitu kira-kira Pak Firman. Ya, salam buat teman-teman di Palopo ya. Oke, berikutnya ada lagi? Masih banyak, Bang. Masih banyak ya? Nggak apa-apa. Waktunya alhamdulillah kita masih cukup. Oke. Untuk perut buncit, selain produk kayak iManFit, kombinasi produk apa lagi yang bisa dikonsumsi? Dikonsumsi ya ini ya, berarti bukan untuk dipakai ya, untuk hasil yang maksimal. Terima kasih dari Pak Ibrahim di Banjarbaru. Masya Allah, saya udah sampai ke Banjarbaru tuh. Ya. Pak Ibrahim, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, jadi kalau untuk iManFit, produk apa sih yang bisa dikonsumsi sebenarnya? Konsumsilah produk yang sebenarnya bisa membantu kita untuk menggantikan kalori yang terlalu tinggi. Misalnya, kita rutin mengkonsumsi gula pasir misalnya. Gula pasir itu kan high GI, ya, dia gampang sekali diserap, terus kemudian membuat gula darah dalam tubuh kita melonjak tinggi dan bisa menjadi lemak apabila tidak digunakan dengan baik energi yang masuk itu. Nah, maka lebih baik coba disubstitusi dengan madu. Madu itu tidak terlalu banyak melibatkan insulin, ya. Terus kemudian produk apa lagi yang bisa membantu? Misalnya kita nggak terlalu sempat atau kita terlalu sibuk, susah untuk bisa rutin mengkonsumsi 5 jenis buah sehari misalnya, atau 5 jenis sayur sehari. Rata-rata jarang ada manusia yang bisa konsumsi 5 jenis sayur sehari, kecuali dia memang tinggal di daerah yang lumbung sayur ya atau apa. Kita bisa gantikan itu dengan BioGreen. BioGreen ini apabila dilarutkan dengan air, ya, terus kemudian diminumkan, dia mengandung serat yang tinggi dari sayuran, buah-buahan, serealia gitu. Serealia itu biji-bijian ya. Terus kemudian yang lain sebagainya, ada 58 jenis kalau nggak salah saya. 58 jenis sayuran dan buah-buahan ada di situ. Ya, kebaikannya ada di sana. Itu bisa digunakan sebagai pengganti buah atau sayur, atau sebagai pengganti makan malam itu juga baik. Ya, pengganti makan malam. Misalnya contohnya kayak produk BioShake. Produk BioShake itu kan mengandung kelengkapan gizi yang cukup baik. Itu bisa digunakan sebagai pengganti makan malam, ya, yang cukup mengenyangkan sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, dibandingkan kita harus makan malam dengan makanan yang tinggi kalori. Apa makanan makan malam favorit orang Indonesia yang sangat tinggi kalori? Ada yang tahu? Mail tahu nggak, Mail? Apa makanan orang Indonesia, makan malam orang Indonesia yang sangat favorit, tiap malam rata-rata 1 minggu sekali pasti ada orang makan itu, dan tinggi sekali kalori? Nasi goreng. Betul. Daripada makan malam nasi goreng, mendingan BioGreen. Karena nasi goreng dari nasinya sendiri itu bisa meningkatkan kalori dengan tinggi. Cepat sekali tinggi kalorinya. Besok tembem deh habis makan nasi goreng. Kadang-kadang nasi goreng lauknya apa? Mie. Ya oke, nama telur ya. Sama mie, telurnya juga dikit. Akhirnya kalori ketemu kalori. Minum ya? Es teh. Jadilah kalori semua. Tambah gemuk kita. Mending diganti dengan BioShake. Minum air putih yang cukup, besok olahraga, insya Allah. Oke. Gitu. Jadi itu kira-kira suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk menjaga berat badan supaya tetap ideal dan mencapai tujuan mendapatkan berat badan ideal yang oke, yang seksi. Oke. Berikutnya, ada lagi pertanyaannya? Oh, udah. Di stop dulu.
Oke, siap kalau begitu. Ini adalah pemenang kuis. Kita sebutin ya. Yang pertama adalah Bu Rosmainieni. Agak susah namanya. Yang kedua Nur Anisyah. Lalu kemudian, wah Mbak Ica dapat nih Mas Natunca. Ya, terus kemudian Nur Hadini Fitriana dengan yang terakhir adalah Nur Hidayati S. Itu sesama Nur kayaknya saling ngasih tahu tuh tadi tuh, saling berbagi hadiah. Ada 2 Nur. Nah, alhamdulillah. Ya, berarti ini akhir dari sesi webinar kita kali ini. Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Insya Allah kita akan terus hadirkan webinar yang bermanfaat buat kita, yang up to date, yang topiknya juga apa ya, sifatnya tuh kekinian topiknya, yang memang ada sehari-hari di lingkungan kita. Insya Allah kita akan hadirkan webinar-webinar yang seperti itu, yang berkaitan dengan kesehatan, dan kita makin sehat terus. Nah, sahabatku, teman-temanku, mitra Keling dari Sabang sampai Merauke, demikian webinar kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau memang isi webinar ini bermanfaat, undang lagi untuk mengikuti webinar yang berikutnya. Ya, karena ilmu yang bermanfaat itu akan jadi ladang pahala kita nanti di yaumil akhir. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa diamalkan ilmunya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam budu, Pak. Salam budu, Pak, jangan lupa.